calon-calon surga. Oh ya, mau saya bawa umroh semua. Calon-calon surga. Rame-rame kita umroh. Ayo, ayo. Kita. Bang kita Bang Jul. Anggil konten-konten. Itu yang paling ganteng itu kan. Suami. Astagfirullahaladzim. Kok beda Kak? Iya, jadi bisa kelihatan. Saya di situ. Kelihatan. Oh ya, Pertama-tama kami mengucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan pengajian di rumah ahli baik Dr. Evi. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Abangda, Kakanda, teman-teman, adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk datang menghadiri pengajian pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara pengajian ini. Yang pertama setelah saya buka oleh saya sendiri. Selanjutnya pembacaan ayat suci yang akan membacakan surat An-Nisa ayat 5859 oleh Dr. Gigi Yusra Mahyudin dan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Dr. Gigi Nela. Kami persilakan. Inna Allaha ni'ma 'izukum bihi. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul dengan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk aja Kak. Ayo masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu, selanjutnya tentunya yang saya hormati segenap hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, begitupun seharusnya ada moderator dari abang kita Zulkifli Nasution dan semua yang hadir. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah sampai ke tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah satu tema yang sangat penting tentang memilih pemimpin menurut Islam ya. Ini tentunya satu kajian yang luas, satu kajian yang penting untuk sama-sama kita dalami. Sebagaimana kita ketahui bersama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin. Paling minimal kita adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing. Ya, dan paling minimal kita adalah pemimpin di dalam keluarga kita. Baik sebagai seorang suami, ataupun sebagai seorang ayah, ataupun sebagai seorang ibu. Dan tentunya setiap kepemimpinan itu, Bapak dan Ibu sekalian, pastilah akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hadisnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah, kata Nabi, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pastilah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menjalankan kepemimpinan, ya, kita sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, atau sebagai bagian dari masyarakat, atau dalam konteks kita pagi hari ini bagian dari keluarga besar alumni USU, ya, Universitas Sumatera Utara. Tentunya bagian yang terpenting adalah apa yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bapak dan Ibu bisa buka itu, At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kepemimpinan di dalam semua tingkatannya harus kita tujukan kepada satu tujuan yang paling besar. Apa tujuan yang paling besar? Tentunya kita sebagai hamba Allah ingin melaksanakan tugas kita yang paling utama, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Karena hanya dengan beribadah itulah kita bisa mengamalkan firman Allah yang tadi kita bacakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Tetapi ketika kita dipimpin oleh seseorang yang mungkin tidak memiliki satu tujuan dengan kita, tentulah ini sesuatu yang tantangan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa sampai pada satu tujuan yang besar? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Sedangkan antara kita dengan orang yang memimpin itu tidak memiliki satu apa? Barangkali satu keyakinan misalnya, ataupun satu tujuan, itu saya rasa tidak akan pernah bisa
sampai kepada tujuan yang kita inginkan bersama. Fir'aun satu malam bermimpi, Pak, melihat ada api yang muncul dari rumah Bani Israel di Baitul Maqdis. Kemudian api itu berpindah ke negeri Mesir, membakar semua rumah orang-orang Kibti. Apa itu orang-orang Kibti? Yaitu bangsanya Fir'aun, orang Mesir. Lalu akhirnya dipanggil para ahli tafsir mimpi. Lalu dijelaskan, wahai Fir'aun, mimpimu itu adalah satu pertanda. Sebentar lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menumbangkan apa? Kekuasaannya. Akhirnya mulai hari itu dibuat peraturan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir itu harus diapakan? Dibunuh. Tetapi saking banyaknya anak yang dibunuh, terjadi kekosongan anak laki-laki di Bani Israel, sampai pada akhirnya banyak menteri-menteri Fir'aun yang mengeluh, kita kekurangan budak. Karena Fir'aun ini banyak sekali membuat pembangunan, proyek dan lain sebagainya. Ini kalau dibiarkan seperti ini terus, ini berbahaya. Kata siapa? Kata menteri-menterinya. Maka dibuatlah aturan 1 tahun إلى تهون به علينا مصيبات الدنيا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.